Apa jadinya jika musuh paling berbahaya justru berasal dari dalam desa sendiri? Di tengah kerusuhan yang mengguncang Konohagakure, sosok misterius yang mirip Boruto muncul, memicu kebingungan dan kecemasan di antara para ninja. Mitsuki, yang dikenal setia dan tenang, tiba-tiba menunjukkan sisi kelam yang belum pernah terlihat sebelumnya. Sementara itu, Kawaki diam-diam bergerak dengan tujuan yang mencurigakan, dan Sarada harus membuat keputusan penting yang bisa mengubah arah konflik ini. Inilah kisah penuh ketegangan dari Boruto to Blue Vortex di mana pengkhianatan, identitas palsu, dan kekuatan tak terduga bertabrakan dalam satu momen menentukan. Jika kamu pikir kamu tahu siapa kawan dan siapa lawan, bersiaplah untuk dibalikan oleh kenyataan yang mengejutkan. Yos, ini menarik. Let's go, kita bahas lebih dalam. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, disclaimer di video ini konteksnya hanyalah cerita fanfictions tidak berpatokan pada manga resmi ya. Jadi jelas, cerita ini untuk hiburan semata karena animenya masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi silahkan kalian enjoy saja menikmati keseruan alur ceritanya sambil menunggu episodenya resminya rilis kembali. Yuk mari kita lanjutkan lagi pembahasannya. Di tengah pergerakan besar para Otsutsuki, percakapan penting kembali terjadi. Momoshiki terlihat mulai kehilangan kesabaran. Menunggu selama ini terasa membosankan baginya. Namun, Otsutsuki tertinggi, sosok yang tampaknya memimpin semuanya, meminta Momoshiki untuk bersabar. Ia membawa kabar penting, informasi yang menyangkut rival dari ayah Momoshiki, yang kini sedang dipantau oleh para shinobi besar. Disebutkan 4 nama, Naruto, Sasuke, Minato, dan Kashin Koji. Mereka mulai menaruh kecurigaan yang serius. Rival dari ayah Momoshiki pun tampak terkejut. Mustahil rasanya semua itu bisa terjadi. Tapi Otsutsuki tertinggi tak ingin banyak bicara. Waktunya sedikit, dan ia ingin fokus merebut buah cakra yang tersembunyi di dimensi tempat Sarada berada. Sebab itu adalah satu-satunya jalan untuk menggapai ambisi besar klan Otsutsuki yang telah menanti ribuan tahun. Momoshiki terlihat frustrasi. Ia bertanya-tanya sampai kapan harus terus bersabar. Namun, pembicaraan segera diputus. Otsutsuki tertinggi kembali ke dunia nyata dan bersiap menghadapi Boruto. Dengan mata dojutsu yang menyala terang, ia mulai menurunkan kekuatan dan menciptakan tanah yang berubah menjadi lumpur hitam. Kekenai itu begitu kuat, mampu menyedot siapapun yang menginjaknya. Para shinobi pun mulai terhisap. Boruto dan Rikudo Sanin terbang ke atas, diikuti oleh Naruto dan Madara. Sayangnya, Minato tak sempat menghindar dan terhisap dengan cepat. Tapi Rikudo Sanin tak tinggal diam. Ia mengendalikan Gudodama dan memberikannya pada Minato serta Nagato, mengubahnya menjadi pijakan terbang di udara. Kini semua bisa bergerak di atas langit, menjauh dari jebakan lumpur itu. Namun, ancaman belum selesai. Otsutsuki tertinggi melepaskan dojutsunya, menciptakan ilusi yang mampu mengendalikan pikiran siapapun, mirip teknik Koto Amatsukami. Tapi kali ini, ilusi itu gagal. Ada semacam pelindung yang membuat para shinobi kebal terhadap manipulasi mental. Ini mengejutkan sang Otsutsuki tertinggi. Tiba-tiba, dari tubuh Boruto memancar cakra yang luar biasa. Cahaya Jogan makin bersinar, urat wajahnya terlihat menonjol. Naruto cemas melihat perubahan itu. Boruto pun berteriak, mengeluarkan seluruh kekuatan dari Jogan tahap keempat. Tubuhnya dilapisi cakra yang menyala-nyala, membentuk pola bintang dengan simbol Gudodama. Kekuatan itu luar biasa, bahkan mampu mengikis tangan Minato hanya dengan getarannya. Naruto dan Sasuke pun terkena imbas cakra yang berputar liar. Bahkan Nagato terpental hanya karena hembusan anginnya. Sasuke segera menciptakan tangan Susanoo untuk menarik semua orang mundur. Naruto protes, ingin tetap dekat dengan Boruto, tapi Sasuke meyakinkan bahwa Boruto sedang melalui momen pentingnya. Rikudo Sanin menjelaskan, kekuatan Jogan tahap 4 memiliki total 20 unit kekuatan. Boruto selama ini baru menggunakan 5, yang sudah cukup untuk membuat Shibai hampir tewas. Artinya, masih ada 15 kekuatan tersembunyi yang belum dikeluarkan. Dan kini, Boruto tampaknya siap untuk melepaskannya sekaligus. Sasuke menyarankan untuk menunggu hingga cakra Boruto stabil. Saat ini, kekuatannya bisa melukai siapa saja yang mendekat. Naruto bingung, mengapa setiap kali Boruto bangkitkan mode baru, selalu disertai cakra liar dan tak terkendali. Tapi Sasuke mengingatkan, dulu saat menggunakan mode Kurama,
kondisi Naruto juga begitu. Mode baru memang seringkali mengguncang tubuh pemiliknya. Akhirnya, cakra yang mengelilingi tubuh Boruto mulai melambat dan stabil. Matanya terbuka lebar, dan kekuatan gravitasi dari Jogan tahap 4 terpancar, melempar tubuh Otsutsuki tertinggi ke belakang. Boruto memegang tongkatnya dengan mantap, menyatakan bahwa kekuatan sejati dari Jogan tahap 4 telah bangkit. Tongkat itu ditancapkan ke tanah. Seketika bumi terbelah, menciptakan lubang menganga yang dalam tak terukur. Tubuh Otsutsuki tertinggi terjerumus ke dalamnya. Tak berhenti di situ, Boruto kembali menghimpitkan tanah itu, menghancurkan tubuh musuhnya dan mematahkan tulang-tulangnya dengan tekanan dahsyat. Meski begitu, Otsutsuki tertinggi masih mampu mengecilkan tubuhnya menggunakan dojutsu untuk meloloskan diri. Tapi sebelum bisa bergerak jauh, Boruto muncul di depannya dan menghantamnya dengan pukulan keras, kembali membenamkannya ke tanah. Sang Otsutsuki pun beregenerasi dan mengeluarkan kloningan dari dimensi tersembunyi. Namun Boruto sigap. Ia menebas kloningan itu dengan tongkatnya, membuatnya terpental. Otsutsuki tertinggi kini mulai menyadari betapa besar kekuatan yang dihadapi. Ia bertanya, mengapa Boruto baru mengeluarkan kekuatan ini sekarang? Padahal ia telah menantikannya sejak awal. Naruto dan yang lainnya kembali muncul di samping Boruto. Melihat perubahan besar di tubuh Boruto, Naruto tertegun. Boruto menjelaskan bahwa ia baru saja membebaskan 15 kekuatan tersembunyi dari Jogan tahap 4. Nagato pun mengakui, baru kali ini menyaksikan kekuatan sehebat ini. Boruto terlihat seperti satu-satunya anggota klan Uzumaki yang memiliki potensi sebesar itu. Namun Boruto tahu, ini belum cukup. Ia meminta semua yang hadir untuk menggunakan kekuatan tertinggi mereka masing-masing. Lawan kali ini jauh lebih kuat daripada Shibai. Butuh kerja sama total untuk bisa menaklukkannya. Kurama yang berada dalam tubuh Naruto pun berbicara. Ia setuju dengan Boruto. Hanya mengandalkan kekuatan Jogan tahap 4 saja tidak akan cukup. Sudah waktunya untuk menggunakan kekuatan terakhir yang sangat berbahaya itu. Namun Naruto ragu. Ia tahu, jika kekuatan itu digunakan, akan ada risiko besar yang harus ditanggung. Kekuatan itu bukan hanya berbahaya untuk musuh, tapi juga bisa membahayakan dirinya dan Kurama sendiri. Tapi sepertinya, mereka tak punya pilihan lain. Karena Otsutsuki tertinggi belum menunjukkan tanda-tanda akan menyerah. Pertempuran ini pun baru saja dimulai. Dan kini, semua mata tertuju pada kekuatan terakhir yang akan dipertaruhkan. Apakah kombinasi kekuatan Jogan tahap 4 dan kekuatan tertinggi dari para shinobi bisa menghentikan ambisi abadi klan Otsutsuki? Atau justru sebaliknya, mereka akan hanyut dalam kekuatan yang tak bisa mereka kendalikan sendiri? Dari sini epilog kedepannya bakalan lebih menarik lagi nakama. Dengan kemunculan Boruto palsu yang bikin geger desa, dan konflik internal mulai memanas antara Sarada dan Mitsuki, satu pertanyaan besar pun menggantung di udara. Siapa sebenarnya sosok yang meniru Boruto itu? Apakah ini hanya awal dari kekacauan yang lebih besar? Atau justru jebakan licik yang sengaja dimainkan untuk memecah belah tim yang dulunya solid? Ketika Boruto asli hanya dia mengamati dari bayangan, apa yang sebenarnya ia tunggu? Dan yang lebih penting, kenapa dia tak langsung muncul dan menjernihkan semuanya? Apakah ini awal dari ancaman baru yang jauh lebih besar dari sekadar konflik personal? Ataukah ada dalang di balik layar yang sudah merencanakan segalanya sejak lama? Pertanyaan-pertanyaan ini bikin penasaran, dan jelas, perjalanan Boruto masih jauh dari kata selesai. Jadi kesimpulannya, cerita ini menunjukkan bagaimana kekacauan bisa muncul dari satu kebohongan yang terencana. Sementara itu, bayangan ancaman baru makin terlihat jelas, membuktikan bahwa ini bukan sekadar pertempuran pribadi, melainkan awal dari krisis yang lebih besar yang akan mengguncang segalanya. Boruto to Blue Vortex makin membara, dan jelas, semuanya baru saja dimulai. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini ya agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias memberikan alur Boruto paling menggelora. Tentunya di channel fans teori favorit kalian. Saga Boruto to Blue Vortex. Have a nice day nakama. See you next time and salam shinobi.